semuanya, pernah gak sih kalian penasaran bagaimana data internet bisa sampai ke kamar kita? Nah, semua itu berkat teknologi bernama FTTH atau Fiber to the Home. Di video kali ini, kita akan membedah tuntas bagaimana alur topologi jaringan FTTH berdasarkan skema standar industri secara lengkap dengan fungsi dari setiap perangkatnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, mari kita perhatikan gambar topologi kali ini. Jaringan penyaluran internet ini memiliki area utama yang disebut DAF atau daerah akses fiber. Berdasarkan skema tersebut, DAF dibagi menjadi 4 segmen kabel yang menghubungkan perangkat dari hulu ke hilir. Pertama, segmen A adalah jalur kabel feeder yang membentang dari perangkat ODF pusat menuju ke kota ODC. Kedua, segmen B adalah kabel distribusi yang menghubungkan kota ODC menuju ke ODP di area perumahan. Ketiga, segmen C adalah jalur kabel drop, yaitu kabel yang ditarik dari ODP luar ruangan menuju ke kota OTP di dinding rumah. Dan keempat, segmen D adalah jalur kabel indoor, yaitu instalasi kabel serat optik yang dipasang di dalam ruangan rumah pelanggan. Sekarang, mari kita bedah satu persatu perangkatnya, mulai dari sisi pusat atau hulu jaringan. 1. Metro E. Ini adalah singkatan dari Metropolitan Ethernet, sebuah jaringan backbone atau tulang punggung berkapasitas raksasa milik penyedia Ethernet yang menjadi sumber gerbang data utama. Yang kedua, OLT, Optical Line Terminal. Perangkat ini berbentuk kotak atau rak yang berada di kantor pusat STO. OLT bertindak sebagai otak jaringan yang bertugas mengubah sinyal digital dari internet menjadi sinyal cahaya, lalu mengontrol transmisinya. Di skema, OLT terhubung memakai kabel pendek bernama patchcord. Dan yang ketiga adalah ODF, Optical Distribution Frame. Perangkat ini berupa rak tempat manajemen kabel, perorganisiran, dan transminasi awal kabel serat optik sebelum nantinya data dialirkan keluar menuju jalanan melalui kabel feeder segmen A. Nah, selanjutnya kita bergerak ke perangkat-perangkat distribusi yang ada di sepanjang jalanan. Pertama, ODC, Optical Distribution Cabinet. Perangkat berbentuk segitiga pertama di skema ini yang berupa kotak panel besi besar di pinggir jalan. Di dalam ODC, kabel feeder diakhiri dengan dibagi jalurnya ke kabel distribusi menggunakan komponen pembagi cahaya bernama splitter. Yang kedua, ODP, Optical Distribution Point. Kotak pembagi ini berada di ujung segmen B dan posisinya menggantung di tiang-tiang listrik perumahan. ODP berfungsi sebagai tempat mencolokkan kabel dropcore luar untuk ditarik langsung ke rumah-rumah warga. Dan yang ketiga, OTP, Optical Transmission Premise, ada di ujung segmen C. Ini adalah kotak pelindung kecil yang dipasang di dinding luar rumah pelanggan. OTP berfungsi sebagai titik batas aman peralihan antara kabel dropcore luar ruangan dengan kabel indoor dalam ruangan. Terakhir, di segmen D, kabel indoor masuk ke roset optik yang berbentuk bulat kecil di dinding rumah. Dari roset, sinyal cahaya dialirkan melalui kabel patchcord fleksibel menuju ke perangkat kotak pintar bernama ONT atau modem. ONT mengonversi kembali sinyal cahaya menjadi sinyal digital elektrik, sehingga bisa langsung dicabangkan ke perangkat akhir kita, seperti telepon, komputer, serta set-top box untuk smart TV. Nah, perlu kalian ketahui, seluruh perhitungan redaman dari OLT sampai ke modem rumah ini dinamakan link budget, demi memastikan internet kita tetap stabil dan cepat. Sekian video penjelasan topologi FTTH dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.